kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW sebagai sang Periklitos, sebagai sang kuriosnya para nabi dan para rasul. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan mereview debat antara Pak Nandar dan juga Pak Deki. Dalam perdebatan itu saya ingin mereview karena perdebatannya panjang banget guys. Saya hanya ingin mereview opening statement dari Pak Nandar ini. Nanti mungkin kalau ada waktu saya akan full ya, semuanya saya review. Tapi part 1 ini saya akan mereview opening statement dari Pak Nandar. Kita langsung saja nonton videonya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yonatan Nandar. Di dalam hal ini saya sudah mempunyai channel YouTube yaitu Nandar Official, di mana channel YouTube itu mewartakan warta-warta kebenaran tentang firman Tuhan saudara. Dan saya sendiri sudah hidup dan berkehidupan dengan Alkitab itu sejak 1 SMP. Saya mengulik, saya mengeksplorasi. Salah satu kebenaran yang saya lihat, yang saya tahu di dalam Alkitab adalah kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW sebagai sang Periklitos, sebagai sang kuriosnya para nabi dan para rasul. Oleh karenanya di dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan warta kebenaran kepada saudara-saudari sekalian tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penutup Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Oke, itu adalah video opening statement dari Pak Nandar secara full. Nah, kita akan membahasnya detail per detail ya. Jadi saya akan memotong-motongnya tanpa keluar dari konteks. Kalaupun nanti keluar, teman-teman bisa cek karena di awal saya sudah berikan versi fullnya. Kita kembali lagi ke awalnya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yonatan Nandar. Dalam hal ini saya sudah mempunyai channel YouTube yaitu Nandar Official, di mana channel YouTube itu mewartakan warta-warta kebenaran tentang firman Tuhan saudara. Nah, di sini dia mengatakan bahwa channel YouTube-nya adalah mewartakan kebenaran firman Tuhan Anda. Saya bingung di sini. Sebenarnya Pak Nandar ini agamanya apa? Kalau agamanya Islam, lebih baik Bapak itu mewartakan kebenaran Al-Quran kepada semua orang. Beliau mengklaim mewartakan kebenaran, tapi kebenaran firman Tuhan yang mana? Kalau dalam firman Tuhan Alkitab, saya rasa ini sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Karena yang pertama, Pak Nandar tidak pernah belajar secara full tentang teologi. Kedua, gelarnya aja SHMH, yaitu hukum. Lalu begini, kalau Anda aja belajar hukum, lalu belajar Alkitabnya dari mana? Apakah Anda bisa dikatakan ahli teologi kalau Anda hanya belajar hukum? Sama halnya saya, kalau saya mengajar tentang hukum tentunya saya nggak bisa. Karena saya tidak berkompeten di situ. Itu yang pertama. Tapi saya lihat motif dari Pak Nandar sendiri. Sebenarnya dia ingin mempromosikan channel YouTube-nya dengan cara mengajak debat orang-orang yang sudah memiliki subscriber tinggi. Tapi biarlah, itu motivasi dia sendiri, saya tidak berhak menghakimi. Tapi saya hanya melihat hal ini. Tapi sekali lagi di sini kita akan berfokus untuk meluruskan pengajarannya. Apakah benar yang diajarkan Pak Nandar ini tentang kebenaran Alkitab? Mari kita langsung cek videonya lagi ya. Dan saya sendiri sudah hidup dan berkehidupan dengan Alkitab itu sejak 1 SMP. Saya mengulik, saya mengeksplorasi. Salah satu kebenaran yang saya lihat, yang saya tahu di dalam Alkitab adalah kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW sebagai sang Periklitos. Oke, di sini kita lihat dulu yang pertama, bagaimana beliau mengulik katanya sejak kelas 1 SMP. Nah, kalau dibilang belajar Alkitab, kalau anak-anak Kristen tuh udah sekolah minggu dari umur 3 tahun ke bawah. Di gereja saya sendiri ada anak sekolah minggu 3 tahun ke bawah, batita. Ada balita, mereka juga belajar Alkitab tidak dari SMP, tetapi mereka belajar dari batita. Tetapi apakah itu menjadi ukuran kita jadi orang yang pinter dalam Alkitab? Belum tentu guys. Karena ada orang yang belajar Alkitab itu memang untuk mau belajar. Yang kedua,
untuk mau mencari celah untuk bisa menjatuhkan. Tapi saya tidak tahu Pak Nandar ini dari satu SMP belajar apa. Tetapi kita lihat ya, bagaimana Pak Nandar mengatakan bahwa dirinya belajar Alkitab dan dia menemukan kebenaran tentang nabinya. Nah, nabinya sebagai apa? Dikatakan sebagai Periklitos. Ingat ya statementnya, Periklitos. Kita dengar sekali lagi. Yang saya tahu di dalam Alkitab adalah kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW sebagai sang Periklitos. Dengar ya, Periklitos. Sebenarnya dari sini aja Pak Nandar ini udah kebingungan sebenarnya, tidak tahu bahasa Yunaninya. Nah, kalau dibilang ini bukan Periklitos. Kalau kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 6, ho de parakletos to pneuma to agion. Bahasa Yunani yang dipakai di situ bukan Periklitos guys, tetapi parakletos. Ingat ya, parakletos. Tetapi secara spesifik sebenarnya ayat ini tidak menunjuk kepada nabinya Pak Nandar. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi tidak ada secara spesifik menunjuk kepada nabinya Pak Nandar. Benar ya dalam ayat ini. Dia hanya mencocokmologikan kata Periklitos yang padahal Parakletos itu dengan nabinya. Tetapi ada satu celah yang dia harus tahu. Kata Parakletos itu dikaitkan dengan Roh Kudus. Makanya bahasa Yunaninya di situ tulis Parakletos to pneuma to agion. Pneuma, kata pneuma itu artinya roh. To agion artinya kudus. Jadi Roh Kudus. Parakletos di sini adalah Roh Kudus. Nah, kalau mengenai hal ini Pak Nandar sebenarnya harus clear dulu. Percayakah Pak Nandar dengan Roh Kudus? Bahkan di dalam kitabnya Pak Nandar sendiri, Roh Kudus itu kan disebut sebagai Jibril ya. Nah, sekarang yang saya mau tanya, Pak Nandar ini sudah clear belum pengertiannya tentang Roh Kudus? Roh Kudus ini malaikat Jibril atau Roh Kudus itu nabinya Pak Nandar? Nah, harus dipilih ini. Kalau sudah clear baru bisa dimasukkan ke sini. Sang penghibur yang adalah Roh Kudus itu. Kalau di dalam Kristen ya teman-teman saudara semuanya, teman-teman harus tahu jangan sampai salah paham. Nanti teman-teman pikir ayat ini adalah menubuatkan nabinya Pak Nandar. Tidak sama sekali. Di sini sebenarnya menubuatkan tentang Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus yang ada di dalam Kisah Para Rasul. Jadi clear ya, Parakletos bukan Periklitos, dan Parakletos menunjuk kepada Roh Kudus. Pneuma to agion bukan menunjuk kepada manusia yang punya daging. Dikatakan di situ roh. Roh itu tidak punya daging. Jadi jelas ya di sini ya. Oke, jelas ya. Oke, terima kasih sampai sini kita tahu. Yang kedua yang mesti kita luruskan mengenai Pak Nandar ini, kebenaran tentang Nabi Muhammad SAW sebagai sang Periklitos, sebagai sang kuriosnya para nabi dan para rasul. beliau mengatakan juga, Pak Nandar ini mengatakan bahwa nabinya adalah kuriosnya para nabi dan rasul. Nah guys, mungkin kalau itu dari pandangan sudut pandangnya Pak Nandar oke. Tapi di sini Pak Nandar mengatakan itu hasil penemuannya setelah menyelidiki Alkitab dari SMP. Kalau kita lihat di situ, di Alkitab tidak ada sama sekali menyebut nabinya Pak Nandar sebagai kurios. Kalau teman-teman tahu semuanya arti kurios, kurios itu bisa dipakai untuk menyebut nama Tuhan. Tuhan yang arti bosnya ya, bosnya lalu punya hamba. Dan juga kurios ini dipakai untuk menyebut kata Tuhan, Lord gitu. Nah, kalau di sini sebenarnya tidak ada sama sekali dalam Alkitab menyebut nabinya Pak Nandar sebagai kurios. Kalau tidak percaya, monggo dibaca Alkitabnya. Nah, Pak Nandar ini memakai bahasa Yunani seakan-akan beliau tahu makna dari kurios ini. Sebenarnya, kalau kita tahu, justru yang pernah dipanggil kurios adalah Yesus. Dalam Matius 22 ayat 45, Eon David kalei auton kurion. Daud yaitu Daud, kalei yang artinya memanggil. Memanggil siapa? Memanggil Yesus dengan sebutan kurion atau kurios. Yesus disebut Tuhan oleh Daud bahkan. Dan orang-orang pada perjanjian baru, murid-muridnya, rasul-rasulnya menyebut Yesus juga sebutan kurion. Kalau di dalam Alkitab ini sama sekali tidak ada catatan satupun yang mengatakan bahwa nabinya Pak Nandar disebut sebagai kurion. Jadi jelas ya teman-teman, jangan sampai teman-teman salah paham bahwa mengatakan nabinya Pak Nandar sebagai kurion. Itu tidak ada sama sekali di dalam Alkitab. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini boleh berguna bagi kita semuanya. Saya hanya ingin meluruskan apa yang menjadi kebenaran di dalam Alkitab.
Jadi ingat, Parakletos adalah untuk Roh Kudus, yang kedua Kurios hanya untuk Yesus. Saya membuat video ini bukan atas dasar kebencian, tapi karena atas dasar kami mengasihi kalian semuanya, supaya kalian tidak salah paham dengan kekristenan. Don't forget to love people today, and Luis Prasetyo di sini. God be with you.